Nah, ini akarnya sudah mulai muncul ya di sini nih, tapi masih pendek ya. Ini masih ikatannya kurang kencang, jadi ini akan saya ikat ya menggunakan ini. Nah, ini sangat lentur sekali ya. Ini kita ikat di sini. Ini kita tarik yang kencang. Nah, gini. Ini tidak apa-apa, dan ini kita tali mati juga nggak apa-apa, yang kencang. Nah, seperti ini. Jadi ini akan membantu untuk mengikat ya. Ini di sini juga kita lihat ada akarnya kelihatan di sini ya. Ini akan kencang ya. Ini akan tetap tumbuh ya. Akan megang turusnya dengan kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahid Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kemarin beberapa video saya share mengenai pemanfaatan barang bekas untuk aplikasi di pohon anggur, hari ini saya ingin mereview apa yang sudah saya lakukan untuk suatu tanaman yang tentunya tidak asing lagi bagi sahabat lingkungan di mana saja berada, karena tanaman ini sudah sempat booming di mana-mana dan mahal juga ya. Dan ini yang akan saya review karena sudah beberapa bulan saya tanam, dan ini juga menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk dimanfaatkan kembali. Dan buktinya bahwa barang-barang yang sebelumnya itu tidak bermanfaat, ini bisa kita manfaatkan lagi untuk tanaman yang menjadi kecintaan kita ya. Dan tentunya bisa untuk membantu pertumbuhannya, dan bisa kita lihat nanti seperti apa bentuknya. Jadi masih pemanfaatan barang-barang yang ada di sekitar kita. Seperti apa videonya? Mari kita simak, dan jangan di skip-skip karena nanti ada beberapa hal yang terpotong kalau tidak ditonton semuanya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk di share ke teman, ke saudara, ke tetangga dan lain sebagainya, agar video ini semakin memberikan manfaat untuk lingkungan kita. Sahabat lingkungan, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai pemanfaatan limbah ya. Jadi limbah yang satu ini tentunya teman-teman sahabat lingkungan di mana saja berada sudah tidak asing lagi, karena limbah ini ada dikarenakan ada pandemi ya, yang sudah beberapa tahun ini melanda di negara kita dan bahkan dunia. Dan limbah ini sebenarnya merupakan limbah yang serius ya, tapi karena memang pengelolaan dan regulasinya itu tidak dijalankan ya. Oleh karena itu kita sebagai orang yang mengetahui tentang lingkungan, kita sedikit banyak harus berperan aktif untuk menyelamatkannya. Dan bagian dari limbah ini bisa kita manfaatkan kembali ya, tentunya setelah kita lakukan pencucian dengan air sabun ya. Jadi setelah kita cuci, nanti bisa kita ambil dan kita manfaatkan. Jadi limbah apa? Jadi limbah masker ya. Limbah masker ya, setelah kita pakai ini kita cuci bersih dengan sabun, baru kita buang ya. Dan limbah yang akan kita pakai untuk kali ini yaitu tali ya. Talinya ini bisa kita manfaatkan ya. Ini kita lepas ya, kita tarik saja ya. Seperti ini kita tarik ya.
jadinya seperti ini ya. Yang satunya juga kita tarik ya, kita tarik ya, seperti ini kita tarik. Tinggal limbah ini ya, setelah kita cuci ya, kita lipat atau digunting ya, atau digunting-gunting, baru kita buang di tempat sampah ya. Jadi tidak dibuang sembarangan. Nah, dan selain talinya ya, ini ada bagian yang seperti ini ya. Ini ada kawat kecilnya di dalamnya, dan ini lentur ya, bisa dipakai ya. Seperti ini ya kawatnya ya, bisa diputar, dibentuk ya. Ini ya, antara tali dan juga kawat ini nanti akan kita gunakan untuk mengikat tanaman ya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk mengikat tanaman. Lalu tanaman apa yang bisa diikat dengan barang bekas ini ya? Tanaman yang bisa diikat oleh barang-barang bekas ini adalah tanamannya yang merambat ya. Anggur bisa kita ikat dengan ini ya. Jadi kalau kita mulai baru menanam anggur, misalnya baru sekitar semeter atau 2 meter ya, tentunya itu akan selain sulurnya itu ya masih sedikit ya, belum bisa mengikat dengan kencang, itu kita bantu diikat dengan ini ya, karena ini adalah fleksibel sekali ya, dan ini juga fleksibel ya, nanti bisa dikendorkan, bisa dikencangkan kembali ya. Dan selain anggur juga pohon sirih ya, pohon sirih merah atau sirih gading juga bisa kita ikat dengan ini ya. Ketika sirih tersebut itu kita rambatkan di turus ya. Turus itu adalah tempat untuk merambat pohon yang merambat ya. Jadi bisa sirih gading atau sirih merah ya, bahkan pohon janda bolong ya, itu juga bisa kita ikat dengan ini ya. Karena sebelum akarnya mengikat erat di turus ya, atau di rambatan ya, itu bisa kita bantu dengan ini, karena ini fleksibel sekali ya. Ketika pohonnya besar, ini akan ketarik besar ya, ini bisa fleksibel seperti ini ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Yang awalnya kita buang, ini kita kumpulkan, karena kalau kita mempunyai tanaman-tanaman yang merambat di dalam pot dan ada turusnya, itu pasti banyak membutuhkan barang-barang seperti ini ya. Daripada kita mengikat dengan rafia ya, kalau rafia itu kalau kena panas, kena hujan itu akan rapuh, tapi kalau ini sangat awet sekali karena ini terbuat dari bahan nilon ya, tahan terhadap panas dan juga hujan ya, bahkan air ya. Ini kerendam air tidak apa-apa ya. Itu salah satu sampah yang bisa kita manfaatkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya untuk pemanfaatan barang-barang bekas atau sampah di sekitar kita yang banyak sekali kita buang, karena kita tidak tahu sampai kapan kita harus memakai masker ini ya. Jadi kalau kita tidak membantu untuk mengendalikan, sampahnya akan banyak sekali, dan itu tentunya sangat merugikan lingkungan kita ya, karena akan mencemari lingkungan kita ya, tercemar dengan limbah-limbah dari masker tersebut. Ini adalah tanaman janda bolong yang menjadi koleksi saya ya. Ini kita tanam di atas pot ya, dengan menggunakan turus ya. Nah, turus ini saya buat menggunakan barang-barang yang
tentunya tidak baru ya. Jadi ini kita buat dari serabut kelapa ya, dan dalamnya ini menggunakan pipa bekas ya, dan di pot ini di bawah ya, seperti yang video saya sebelumnya, bahwa turus ini sangat kuat sekali ya. Ini bisa diangkat ya. Nah, ini bisa diangkat tanpa lepas karena di dalam sini sudah dikunci ya. Jadi ini digoyang-goyang, kalau jatuh juga tidak akan tumpah dan patah atau lepas ya. Nah, ini tadi yang akan saya informasikan ke teman-teman sekalian ya. Ini yang tali masker tadi ya, ini kita manfaatkan untuk mengikat pohon janda bolong ya. Ini adalah merupakan pohon atau jenis tanaman yang pernah booming ya, mahalnya nggak ketulungan ya, dan sekarang sudah biasa-biasa saja ya. Walaupun biasa-biasa saja, karena kalau pecinta tanaman tentunya tetap suka. Dan ini saya punya satu koleksi, ini jenis janda bolong yang daunnya cukup lebar-lebar ya. Dan ini kalau kita lihat ini sangat segar sekali ya. Dan bisa kita lihat di sini penampakan akarnya ya. Nah, ini akarnya sangat besar sekali ya, besar sekali, dan ini sudah mengunci ya. Nah, ini sudah mengunci ke turus dan masuk ke turus. Jadi sebelum akar ini mengunci atau masuk ke dalam turus ya, ini kita bantu dengan tali bekas tali masker tadi ya. Ini kita ikat. Nah, ini kita ikat ya. Nah, ini tidak masalah, ini tidak. Nah, ini kita ikat ya. Setelah kita ikat, ini kita ikat. Nah, ini akan mengunci sendiri ya. Nah, setelah mengunci sendiri ini kita bisa lepas ini. Nah, kita bisa lepas, kita bisa pasang lagi. Nah, ini kemarin karena atas ini belum bisa mengunci ini, nah, kita tali ya. Kita harapkan nanti kalau sudah mengunci ya, ini akarnya ini akan masuk ya. Ketika akar sudah masuk, nah, ini akan mengunci dengan sendirinya ya, dan ini bisa kita lepas ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari awal mula dirambatkan ya. Ini diikat ya. Ini ikatannya masih ada ya, walaupun ini sudah mengikat dengan erat, cuma masih belum saya buang. Saya biarkan saja ya, karena tidak mengganggu ya. Nah, ini kalau kita lihat nih di sini, nah, ini pohonnya tetap tidak masalah ya, karena ini akan lentur ya. Nah, ini yang kecil ini juga sudah mulai menempel ke turus ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa merambat di sebelah sini ya. Jadi ini nanti akan ke atas di sini ya. Nah, ini kita lihat akarnya sudah dari atas nih, dari sini ya, ini ke bawah ya, bawah nanti bisa ke langsung ke tanah ya. Dan ini yang dari atas juga sudah nempel bagus ya. Jadi bisa sebentar lagi sampai atas ya. Nah,
untuk sahabat lingkungan, pohon janda bolong ini sangat mudah untuk dibudidayakan ya, untuk dikembangkan ya, karena ini pohon yang merambat dan juga tidak terlalu susah untuk dibudidayakan ya. Jadi ini gampang hidup ya. Jadi tidak seperti pohon-pohon yang lain ya. Ini janda bolong ini mudah untuk dibudidayakan karena hanya dipotong, misalnya ingin menanam dipotong terus dimasukkan ke dalam air saja akan keluar akar ya. Jadi tidak perlu effort yang terlalu tinggi ya. Jadi ini sudah sekitar 2,5 bulan ini ya saya tanam, dan ini cukup bagus, dan daunnya ini juga tidak mudah layu atau menguning ya. Jadi dari 2,5 bulan ini baru 1 daun kemarin yang sudah menguning ya. Jadi yang lainnya mulai dari bawah ini masih cukup segar ya, itu karena nutrisi yang ada di dalam media tanamnya ini mencukupi ya. Jadi ini kemarin memakai media tanam yang dibuat sendiri ya. Jadi ini komposisinya ada sekam bakar ya, ada sekam yang belum dibakar juga tapi sudah difermentasi, dan juga ada tanah, dan ada juga sedikit pasir ya. Jadi cukup bagus, dan ditambah juga ini ada pupuk kandang ya dari kohe kambing yang sudah difermentasi atau melalui proses pembusukan ya. Jadi ini sudah aman untuk dibuat media tanam, dan alhamdulillah ini pertumbuhannya juga cukup bagus ya. Jadi semua daun-daunnya hijau ya, tidak ada daun-daun yang menguning. Ini simetris kalau kita lihat, kanan kiri ada ini cukup simetris, dan dilihat cukup bagus ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mencontoh ya apa yang sudah saya lakukan ini kalau ingin memelihara pohon janda kembang, janda bolong ya, bukan janda kembang. Jadi janda bolong ini kemarin sempat viral ya, harganya selangit ya. Dan juga kalau kita lihat ya biasa saja pohonnya ya, hanya daunnya bolong-bolong ya. Jadi tidak ada keunikan lain ya. Kok bisa viral itu kenapa ya, ternyata ya cuma seperti ini saja ya. Jadi kalau memang sudah suka itu memang bisa merubah segalanya ya, harga yang murah menjadi mahal ya. Ini adalah tanaman yang sangat digemari oleh ibu-ibu mungkin atau pecinta tanaman ya. Ini kalau yang masih booming kemarin ini bisa puluhan juta ini ya, karena kemarin 1 juta itu baru 2 daun kalau nggak salah ya. Nah ini sudah bisa berapa daun ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, mungkin 10 juta ya. Kalau kemarin waktu masih booming, tapi kalau sekarang ya yang beli aja nggak ada ya. Ya sudahlah, sudah buat apa namanya koleksi sendiri saja ya. Jadi cukup
bagus memang ya untuk hiasan di depan rumah kita ya, pohon janda bolong ini. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah pemanfaatan sampah ya, pemanfaatan sampah untuk kita manfaatkan kembali sebagai pengikat ya. Jadi ini tali masker pengikat janda bolong ya. Sahabat lingkungan, demikian tadi saya sudah memberikan informasi dan inspirasi mengenai pemanfaatan tali masker bekas. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga informasi yang bermanfaat untuk kita semua agar selalu menjaga lingkungan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.